Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum komputasi proses teknik kimia, materi persamaan nonlinier. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi yang akan digunakan selama praktikum. Sistem persamaan nonlinier merupakan suatu sistem persamaan yang digunakan untuk menghitung akar-akar persamaan nonlinier. Akar sebuah persamaan fx sama dengan 0 adalah nilai-nilai x yang menyebabkan nilai fx sama dengan 0. Akar persamaan fx adalah titik potong antara kurva fx dan sumbu x. Seperti yang terlihat pada gambar di samping, di mana suatu sistem persamaan nonlinier digambarkan dalam kurva y sama dengan fx, di mana titik potong antara kurva dan sumbu x merupakan akar persamaan yang dicari. Kemudian untuk penyelesaian persamaan nonlinier dibagi menjadi dua. Yang pertama metode tertutup, di mana dalam metode tertutup ini untuk mencari akar digunakan range tertentu yang bisa disimbolkan dengan A dan B ataupun X1 dan X2. Dalam range tersebut dipastikan terdapat satu akar. Hasil yang diperoleh selalu konvergen. Dan untuk contohnya adalah metode bisection dan metode interpolasi linier. Untuk jenis yang kedua adalah metode terbuka, di mana pada metode ini diperlukan nilai tebakan awal, kemudian Xn dipakai untuk menghitung Xn plus 1. Untuk hasilnya sendiri dapat konvergen ataupun divergen. Dan untuk contoh metode terbuka adalah metode secant, metode Newton-Raphson, dan juga metode successive approximation. Yang pertama adalah metode bisection. Metode bisection atau disebut sebagai metode pembagi interval atau bagi dua adalah salah satu metode numerik yang digunakan untuk mencari akar-akar persamaan nonlinier fx sama dengan 0 melalui proses iterasi. Pencarian estimasi dari akar yang paling mendekati dilakukan dengan cara membagi batas atas dan batas bawah menjadi dua, hingga akhirnya diperoleh interval yang semakin kecil dan diperoleh nilai yang mendekati akar persamaan. Untuk algoritma metode bisection, yang pertama adalah definisikan persamaan fx, kemudian tentukan nilai toleransi atau epsilon. Nah, untuk nilai toleransi atau epsilon ini biasanya sudah diketahui dalam soal. Yang ketiga, pilih batas atas bisa disimbolkan dengan X1 dan batas bawah bisa disimbolkan dengan X2, sedemikian hingga nilai fx1 dan X2 berlawanan tanda, atau fx1 dikali fx2 kurang dari 0. Kemudian tentukan titik tengah disebut dengan X3 menggunakan rumus X1 plus X2 dibagi 2. Kemudian jika nilai absolut X1 min X2 per 2 kurang dari epsilon, maka harga X3 merupakan nilai akar yang dicari. Jika belum, maka lanjut ke tahap selanjutnya. Dan tahap selanjutnya ini diketahui jika fx3 berlawanan tanda dengan fx1, maka x2 sama dengan x3. Kemudian jika fx3 berlawanan tanda dengan fx2, maka x1 sama dengan x3. Nah, setelah itu kembali ke tahap 4 dan dilakukan sesuai algoritma tersebut. Nah, contoh dalam grafik ini adalah suatu persamaan nonlinier digambarkan dalam kurva y sama dengan fx. Kemudian untuk menentukan akar persamaan ini dilakukan menggunakan metode bisection. Yang pertama, menentukan batas bawah dan batas atas. Batas bawah di sini dimisalkan adalah X1, batas atas di sini dimisalkan dengan X2. Kemudian dicari nilai tengah di antara kedua batas bawah tersebut. Dan diperoleh nilai tengahnya adalah X3. Dari X3 ini terlihat bahwa nilai X3 ini belum mendekati nilai X akar yang diinginkan, di mana nilai akar tersebut terletak di titik potong ini. Maka nilai X3 ini dilanjutkan dan diposisikan menjadi batas bawah, kemudian batas atas tetap X2, dan dicari nilai tengah antara X2 dan X3. Ketika nilai tengah tersebut adalah X, dan X ini yang merupakan titik potong antara kurva dan sumbu X, maka penyelesaian tersebut selesai. Nah, kemudian untuk contoh metode bisection,
Di sini terdapat soal persamaan fx sama dengan x pangkat 3 min 7x plus 1 dengan nilai toleransi atau epsilon sebesar 0,002. Nah, untuk penyelesaiannya dapat digunakan software MATLAB, di mana dalam MATLAB kita bisa menuliskan sintak-sintak atau perintah sesuai metode pada kolom editor. Nah, di sini kita bisa menuliskan CLC dan clear untuk membersihkan kolom command window dan juga workspace. Kemudian dituliskan display metode bisection untuk menampilkan teks di command window. Kemudian dilanjutkan dengan menuliskan sintak input. Jadi di sini X1 sama dengan input, masukkan nilai batas atas X1. Nah, di sini kita menggunakan fungsi input yang akan kita masukkan nilai batas atasnya nanti pada command window langsung. Kemudian hal yang sama kita tentukan batas atasnya X2 sama dengan input, masukkan nilai batas bawah X2. Kemudian kita masukkan nilai toleransi menggunakan fungsi input juga. Setelah itu kita tuliskan fungsi persamaan yang diketahui, di mana F1 sama dengan X1 pangkat 3 dikurang 7X1 ditambah 1. Nah, begitu juga untuk F2, di mana X2 pangkat 3 min 7X2 ditambah 1. Kemudian di sini kita tuliskan error sama dengan 1 dan iterasi sama dengan 0. Artinya kita akan mulai iterasi pada iterasi ke-0. Kemudian kita tuliskan display di sini untuk menampilkan teks di command window, dan display di sini kita tuliskan untuk menampilkan tabel. Nah, selanjutnya proses dilakukan menggunakan fungsi while n, di mana while e lebih dari sama dengan toleransi. Bawahnya kemudian kita tulis X3 kurang dari X1 plus X2 per 2. Kemudian untuk nilai F3 sama dengan X3 pangkat 3 min 7 kali X3 plus 1. Untuk nilai E atau nilai error adalah sama dengan absolut X1 min X2 per 2. Kemudian kita tuliskan iterasi sama dengan ite plus 1, di mana ini maksudnya ketika nanti fungsi tersebut berjalan, maka iterasi akan otomatis berlanjut dengan ditambah 1. Kemudian fungsi fprintf di sini untuk menampilkan hasil dari tabel. Dan selanjutnya kita gunakan fungsi if n, di mana jika F3 dikali F2 kurang dari 0, maka X1 sama dengan X3. Jika tidak, maka X2 sama dengan X3. Fungsi if n ini disesuaikan dengan ketentuan yang digunakan di setiap metode. Kemudian kita definisikan ulang tadi X3 sama dengan X1 plus X2 per 2, dan juga F3 sama dengan X3 pangkat 3 dikurangi 7 kali X3 plus 1. Nah, kemudian kita tutup fungsi while n dengan kata n di sini. Selanjutnya kita tulis lagi fprintf untuk memanggil hasil dari fungsi yang kita gunakan sebelumnya. Kemudian kita juga tulis display dan juga fprintf untuk mengambil kesimpulannya. Nah, setelah itu kita run sintak pada editor dan dihasilkan nilai pada command window seperti yang tertera pada layar. Nah, di mana dari hasil semuanya, nanti pertama kita akan masukkan nilai batas atas, kemudian kita masukkan batas bawah, nilai toleransi, kemudian kita enter, akan langsung muncul hasil akar persamaan yang kita cari. Dan pada kasus ini, akar persamaan yang didapat adalah 2,57. Selanjutnya kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode interpolasi linier. Di mana metode ini merupakan penyelesaian persamaan nonlinear yang lebih mudah dan memiliki analisis kesalahan yang lebih sederhana dibanding metode bisection. Dan metode ini memiliki konvergensi yang lebih cepat dan juga iterasi yang digunakan lebih pendek. Untuk perhitungan metode interpolasi linier atau biasa disebut juga regula falsi, berdasarkan interpolasi linier antara dua harga fx yang mempunyai tanda berbeda. Misal dianggap bahwa fx
linear pada interval X1 dan X2 di mana fx1 dan fx2 memiliki tanda yang berlawanan sehingga didapatkan rumus X3 sama dengan X2 dikurangi fx2 per fx2 min fx1 dikali x2 min x1. Kemudian dihitung nilai fx3 dan dilakukan lagi interpolasi linear di antara harga-harga yang mana fx berubah tanda dan menghasilkan harga baru untuk x3. Prosedur ini diulangi lagi hingga diperoleh akar yang dikehendaki. Untuk algoritma dari metode interpolasi linear, yang pertama menentukan harga X1 dan X2 sedemikian hingga nilai fx1 dan fx2 berlawanan tanda. Kemudian menentukan harga X3 menggunakan rumus yang sebelumnya tadi. Kemudian jika nilai absolut dari fx3 kurang dari sama dengan toleransi, maka harga X3 adalah akar yang dicari. Jika belum, maka akan lanjut ke tahap selanjutnya, di mana digunakan ketentuan jika fx3 berlawanan dengan fx1, maka x2 sama dengan x3. Atau jika fx3 berlawanan tanda dengan fx2, maka x1 sama dengan x3. Kemudian proses dilanjutkan ke tahap 2. Seperti yang terlihat pada grafik di samping, bahwa suatu persamaan nonlinear digambarkan dalam kurva Y sama dengan fx. Kemudian kita memilih nilai x1 dan x2 sembarang. Dimisalkan x1 ada di sini dan x2 ada di sini. Kemudian kita cari nilai fx1 dan fx2 dengan cara menarik garis ke bawah hingga menyinggung kurva dan ditemukan nilai fx1, begitu juga dengan nilai fx2. Kemudian dari nilai fx1 kita tarik garis menuju ke nilai fx2. Nah, garis yang kita tarik tadi yang berpotongan dengan sumbu x, maka itu merupakan nilai akar yang baru. Di sini diperoleh x3. Nah, nilai x3 ini masih belum mendekati akar persamaan yang kita cari di sini, sehingga kita akan dilanjutkan prosesnya dengan cara nilai x3 kita cari nilai fx3-nya, kemudian nanti akan kita tarik garis kembali seperti itu hingga diperoleh nilai x yang mendekati akar persamaan yang dicari. Kemudian untuk contoh dari metode interpolasi linear, kita masih menggunakan soal yang sama, yaitu fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 7x plus 1 dengan nilai epsilon 0,002. Nah, di sini untuk sintak pada M-file atau pada editor, kurang lebih sama menggunakan fungsi sintak CLC dan clear untuk membersihkan. Kemudian di sini ada display metodenya dan teman-teman juga bisa menambahkan display untuk data identitas masing-masing seperti nama, NIM, kelompok, dan kelas. Kemudian kita masukkan juga X1 sama dengan input, kita masukkan batas atas X1, kemudian X2 kita masukkan batas bawah X2. Kemudian untuk nilai toleransi kita juga masukkan menggunakan fungsi input. Dan juga kita selanjutnya definisikan F1 dan F2. Kemudian kita tulis errornya sama dengan 1 dan iterasinya kita mulai dari 0. Kemudian kita juga tetap menggunakan fungsi while n, di mana while e lebih dari sama dengan toleransi, maka x3 sama dengan x2 min x, while e lebih dari toleransi, maka x3 sama dengan x2 min f2 dikali x2 min x1 per f2 min f1. Di mana x3-nya itu adalah x3 pangkat 3 min 7x plus 1. Kemudian untuk nilai errornya adalah absolut dari f3. Untuk iterasinya kita tuliskan it sama dengan it plus 1. Kemudian kita gunakan fungsi fprintf juga untuk menampilkan tabel, di mana nanti tabelnya ada 4 iterasi x3, f3, dan nilai error. Selanjutnya kita gunakan fungsi if n. Jika f1 dikali f3 kurang dari 0, maka x2 sama dengan x3, atau jika tidak, maka x1 sama dengan x3. Kemudian seperti metode sebelumnya, kita panggil hasil tabel menggunakan fungsi sintak fprintf. Kemudian langsung kita run dan juga akan dihasilkan
comment window seperti yang tertera pada layar. Jadi dari persamaan tersebut akan diperoleh nilai akarnya yaitu 2,57. Di mana hasil ini dengan soal yang sama bisa kita peroleh akar yang sama antara metode bisection ataupun interpolasi linier. Kemudian kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu metode secant. Di mana dalam hal ini fx tidak perlu memiliki harga yang tandanya berlawanan pada dua harga x. Namun, dipilih dua harga yang dekat dengan harga sebenarnya dan dilakukan interpolasi ataupun ekstrapolasi dari titik-titik tersebut yang biasanya harga-harga terdekat dengan akar adalah dua harga terakhir yang dihitung. Hal ini membuat interval yang ditinjau menjadi lebih pendek, sehingga fx dapat disajikan oleh garis lurus yang melalui kedua titik tersebut menjadi semakin valid. Nah, untuk algoritma dari metode secant, yang pertama adalah menentukan harga x1 dan x2, kemudian menentukan harga x3 menggunakan rumus x2 dikurangi fx2 per fx2 min fx1 dikali x2 min x1. Kemudian, jika nilai absolut fx2 kurang dari toleransi, maka harga x adalah akar yang dicari. Namun jika belum, kita lanjut ke tahap selanjutnya, di mana jika harga absolut fx1 lebih dari harga absolut fx2, maka x1 sama dengan x2 dan x2 sama dengan x3. Jika tidak, maka x1 sama dengan x1 dan x2 sama dengan x3. Kemudian proses kembali ke tahap 2. Seperti yang tertera pada layar, di mana terdapat grafik kurva persamaan nonlinier. Prosesnya kita cari harga x dan harga x2 sembarang, kemudian kita cari nilai fx1 dan fx2-nya, kemudian kita tarik garis juga dari fx1 ke fx2, sehingga akan diperoleh titik yang memotong sumbu x, yaitu x3. Kemudian kita cari fx3-nya, kita tarik garis lagi ke fx2 dan diperoleh titik potong baru. Di mana jika titik potong ini masih belum mendekati dari titik akar yang kita cari, maka proses berlanjut hingga diperoleh titik yang mendekati akar persamaan. Nah, untuk metode secant, contohnya menggunakan persamaan fx sama dengan fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurangi 3x dikurang 3 dengan nilai toleransi atau epsilon sebesar 0,0001. Nah, prosesnya masih sama menggunakan MATLAB. Di sini ditulis clear CLC, kemudian data yang ingin ditampilkan pada comment window, metode secant, kemudian identitas diri, dan yang lain. Kemudian kita masukkan x1, x2, dan juga toleransi melalui fungsi input. Kemudian kita definisikan nilai f1 dan f2 dengan memasukkan persamaan yang diketahui pada soal. Kemudian kita tulis juga errornya sama dengan 1, it-nya sama dengan 0. Kemudian kita tampilkan, kita gunakan fungsi display untuk menampilkan tabel. Kemudian kita juga menggunakan fungsi while n, di mana while e lebih dari sama dengan toleransi, maka x3 sama dengan x2 min f2 dikali x2 min x1 per f2 min f1. Di mana nilai f3 sama dengan x3 pangkat 3 ditambah x3 pangkat 2 min 3 dikali x3 min 3. Di mana nilai errornya adalah absolut dari f3. Kemudian it-nya adalah it plus 1 dan juga kita gunakan fungsi fprintf untuk menampilkan tabel. Nah, kita juga menggunakan fungsi if n jika absolut f1 lebih dari f2, maka x1 sama dengan x2, f1 sama dengan f2, x2 sama dengan x3, f3 sama dengan f2 sama dengan f3. Jika tidak, maka x1 sama dengan x1, f1 sama dengan f1, x2 sama dengan x3, dan f2 sama dengan f3. Fungsi if n ini menyesuaikan dengan setiap ketentuan pada masing-masing metode yang sudah diketahui. Kemudian kita tutup dengan n, dan juga kita gunakan fungsi fprintf display untuk menampilkan hasilnya.
Selanjutnya kita run dan akan muncul hasil pada command window sebagai berikut. Dari persamaan tersebut akan didapatkan akar persamaan 1,732051. Nah, metode yang keempat adalah metode Newton-Raphson, di mana sifat dari metode Newton-Raphson diantaranya adalah tidak perlu mencari dua fungsi yang berbeda tanda, konvergensinya lebih cepat, dan perlu menghitung turunan fungsi dari fx, di mana jika diketahui persamaan fx, maka kita harus menghitung turunannya terlebih dahulu, yaitu f aksen x. Dalam metode ini, fx didekati dengan garis singgungnya pada titik xn, fxn, dan xn plus 1 adalah absis dari titik potong garis singgung dengan sumbu x. Di mana dalam metode ini, kita akan menggunakan rumus xn plus 1 sama dengan xn min fxn per f aksen xn. Di mana iterasi akan dihentikan apabila xn plus 1 dikurangi xn per xn menjadi lebih kecil dari kesalahan terbesar yang diperbolehkan pada soal. Untuk algoritma metode Newton-Raphson, pertama adalah menentukan nilai awal x0, kemudian menghitung fx0, kemudian mengecek konvergensi dari fx0, kemudian menentukan fungsi turunan f aksen x0, kemudian menghitungnya, dan juga menghitung nilai x1 menggunakan rumus sebelumnya tadi. Nah, apabila nilai absolut x1 min x0 per x0 lebih dari epsilon, maka harga x1 adalah akar yang dicari. Namun jika tidak, maka akan lanjut ke tahap selanjutnya, di mana nilai x0 akan diganti dengan x1, kemudian dilakukan tahap seperti nomor 2. Kemudian pada grafik di samping ini, di grafik ini menunjukkan metode penyelesaian menggunakan Newton-Raphson, di mana ini merupakan persamaan linear y sama dengan fx, lalu kita pilih sembarang titik x yang kita simbolkan dengan nilai xn ini. Nah, dari nilai xn ini kita menghitung nilai fxn ini dengan menarik garis hingga ke kurva, kemudian diketahui nilai fxn. Kemudian dari nilai fxn ini kita buat garis singgung yang memotong sumbu x, yaitu di sini dari fxn kita buat garis singgung yang menyinggung kurva dan memotong sumbu x. Lalu diperoleh di sini nilai xn plus 1. Kemudian nilai x di sini masih jauh dari akar yang kita inginkan di sini. Maka kita lanjutkan prosesnya. Kita tarik garis ke atas, kita cari nilai f dari x terbaru, kemudian kita buat garis singgung kembali yang memotong sumbu x, diperoleh xn plus 2. Kemudian karena ini masih belum mendekati, maka kita lanjut dengan mencari f xn plus 2. Kemudian kita tarik garis singgung lagi. Apabila garis singgung tersebut yang terakhir ini sudah memotong sumbu x pada titik yang kita inginkan, maka nilai akarnya akan terjawab dan juga penyelesaian berakhir. Nah, untuk contoh metode Newton-Raphson, kita menggunakan soal yang sama seperti sebelumnya, di mana fx sama dengan x pangkat 3 plus x pangkat 2 min 3x min 3 dengan nilai epsilon 0,0001. Prosesnya kita run juga di MATLAB, kurang lebih sama di editor kita tulis seperti ini, clear, CLC, kemudian display, lalu kita masukkan x0 dan nilai toleransinya menggunakan fungsi input, kemudian E-nya sama dengan 1, IT-nya sama dengan 0. Kemudian kita masih menggunakan fungsi while n, di mana while E lebih dari sama dengan toleransi, maka F0 sama dengan X0 pangkat 3 ditambah X0 pangkat 2 min 3 kali X0 min 3. Ini adalah fungsi yang diketahui pada soal. Kemudian kita turunkan nilai fungsi ini, di mana df0 sama dengan turunan dari ini, yaitu 3x0 pangkat 2 ditambah 2 kali x0 min 3. Kemudian kita masukkan rumusnya tadi untuk mencari x1 adalah x0 dikurangi f0 per df0.
Kemudian kita definisikan fungsi F1 pada persamaan, yaitu X1 pangkat 3 plus X1 pangkat 2 min 3 kali X1 min 3. Kemudian nilai errornya kita gunakan E sama dengan absolut X1 min X2 per X0. Dan juga iternya adalah iterasi plus 1. Dan tadi diketahui pada algoritma, apabila belum ditemukan, maka akan dilanjutkan dengan cara mengganti X0 dengan X1. Kemudian kita juga menggunakan fungsi F'F untuk menampilkan tabel. Kita tutup fungsi dengan N, kemudian kita running dan diperoleh hasil pada command window sebagai berikut. Kita masukkan nilai batas atas X0 dan juga nilai epsilon, akan dihasilkan akar persamaan yaitu 1,732051. Kemudian metode yang terakhir adalah metode successive approximation. Dalam metode ini disebut juga metode iterasi, digunakan suatu persamaan untuk memperkirakan nilai akar suatu persamaan yang dicari. Persamaan tersebut dikembangkan dari fungsi fx sama dengan 0, sehingga parameter x berada di sisi kiri persamaan. Apabila biasanya kita menemui persamaan fx sama dengan 0, maka kita ubah nilai fx sama dengan 0 ini menjadi x sama dengan gx. Kemudian hingga pendekatan ke n, kita akan mencari pendekatan ke n atau disebut juga iterasi ke n, maka akan diperoleh rumus xn sama dengan g xn-1. Jadi ini iterasi pertama, kemudian ini iterasi ke n. Nah, untuk algoritma dari metode successive approximation, yang pertama menentukan nilai awal x0 dan juga nilai toleransi yang biasanya diketahui dalam soal. Kemudian untuk selanjutnya mengubah fx menjadi bentuk x sama dengan gx. Kemudian menghitung x1 sama dengan gx0. Nah, jika nilai absolut dari x1 min x0 per x0 lebih dari toleransi, maka harga x1 adalah akar yang dicari. Jika tidak, maka lanjut ke tahap selanjutnya, di mana nilai x0 akan diganti dengan nilai x1. Lalu kembali ke tahap 2. Nah, untuk contoh soal dari metode ini, persamaan yang sama seperti sebelumnya, yaitu fx sama dengan x pangkat 3 plus x pangkat 2 min 3x min 3, dengan, mohon maaf ini salah, maksudnya ini dengan metode successive approximation, dengan toleransi yang sama. Nah, di metode successive approximation ini, dari persamaan yang diketahui pada soal dalam bentuk fx sama dengan 0, yaitu fx sama dengan x pangkat 3 plus x pangkat 2 min 3x min 3, maka kita akan ubah bentuk fx sama dengan 0 ini menjadi bentuk x sama dengan gx, dengan cara nilai x pangkat 3 ini kita pindahkan ke sisi sebelah kiri, sehingga persamaannya akan menjadi x pangkat 3 min x pangkat 3 sama dengan min x2 min x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 3. Nah, di persamaan ini bentuknya sudah berubah dari fx sama dengan 0 berubah menjadi x sama dengan gx. Nah, dari nilai bentuk x sama dengan gx ini kan x-nya masih pangkat 3. Maka kita harus mencari nilai x tersebut dengan cara dari x pangkat 3 ini kita ubah menjadi x, sehingga persamaan menjadi x sama dengan min x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 3 pangkat 1/3. Kemudian kita masuk ke MATLAB, kita tuliskan sintaks-sintaks seperti sebelumnya. Kita masukkan x0 dan toleransi menggunakan fungsi input, kemudian e sama dengan 1 dan juga iteranya sama dengan 0. Kemudian kita masih menggunakan fungsi while n. While e lebih dari sama dengan toleransi, maka x1 sama dengan min x0 pangkat 2 plus 3 kali x0 plus 3 pangkat 1/3. Jadi yang dimasukkan ke dalam while ini adalah nilai x yang sebelumnya kita sudah kita ubah bentuknya menjadi x sama dengan gx. Jadi x sama dengan ini yang kita masukkan ke dalam sintak pada MATLAB. Kemudian kita masukkan nilai errornya adalah absolut dari x1 min x0 per x0. Kemudian iterasinya adalah iter plus 1. Dan tadi diketahui apabila belum diketahui akarnya, maka kita lanjutkan dengan mengganti x0 dengan x1.
Kemudian kita menggunakan fungsi fprintf untuk menampilkan tabel, di mana tabelnya nanti akan ada 3 kolom iterasi, X1 dan nilai error. Kemudian kita tutup dengan N dan kita lanjutkan dengan sintaks selanjutnya untuk menampilkan hasil akar persamaan dari soal. Nah, selanjutnya setelah kita run akan muncul hasil pada comment window sebagai berikut. Untuk nilai X0 dan juga epsilon nanti kita masukkan. Dan nilai X ini bebas, kita ambil sembarang, tidak harus 1, bisa 2, bisa 3, nanti ketika memang jika X0 itu cocok, maka dia akan langsung menghasilkan akar yang kita inginkan. Nah, apabila kita masukkan X0-nya sama dengan 1, maka akar persamaan yang diperoleh adalah 1,732054. Nah, itu dia 5 metode penyelesaian persamaan nonlinear yang akan kita gunakan selama praktikum persamaan nonlinear materi tersebut. Dan apabila ada yang masih kurang jelas, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.